Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama tentu kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap berbahagia walaupun ada di rumah. Mudah-mudahan ini latihan iktikaf ya, walaupun di rumah, latihan berdiam diri ya, dan ini mudah-mudahan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita berhenti dari berbicara tentang corona, kita berbicara tentang Ramadan ya, karena salah satu keutamaannya adalah siapa yang bergembira ya bertemu dengan Ramadan ini tentu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari poin yang akan kita bahas, yang lalu sudah kita bahas tentang sehat secara jiwa, kemudian sehat secara jasmani, suci atau sehat sama saja secara harta, sehat secara pikiran, ilmu ya. Kemudian juga kita tambah dengan sehat secara sosial, kita harus bisa memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bicara pada Ramadan itu sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang dengan ayat kita sangat ya kenal adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita memang diperintahkan Allah untuk berpuasa, dan waktu itu juga sudah kita bahas dalam masalah puasa ini. Awal sekali diperintahkannya adalah sahabat disuruh memilih antara ya, kenapa ayatnya ada tentang fidyah, itu karena memang disuruh memilih antara berpuasa dan fidyah, dan mereka rata-rata pilihan pertama mereka adalah berpuasa walaupun mereka orang kaya, lalu kemudian ketika mereka tidak mampu baru membayar fidyah. Yang ketika sampai kepada zaman kita ini sudah jelas ya, tidak ada pilihan, kewajibannya langsung berpuasa. Walaupun masih berlaku ayat tentang yang tidak mampu membayar fidyah adalah benar-benar yang tidak mampu melaksanakan puasa itu sendiri. Nah, kewajiban teknis tentang Ramadan ini harus benar-benar kita siapkan sehingga begitu masuk Ramadan tidak boleh ada lagi pertanyaan yang sifatnya demikian. Karena di Ramadan kita harus disibukkan, yang kemarin saya katakan, kita harus disibukkan kepada amalan-amalan yang benar-benar sudah jelas sehingga kita tinggal memetik manfaat dari Ramadan tersebut. Sekarang ini mumpung kita juga di rumah sambil buka-buka kembali ilmu tentang puasa Ramadan ini, karena di situ adalah perjalanan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan beginilah orang-orang yang bertakwa ya, dia tidak keluar rumah kecuali keperluan, kemudian dia tidak melakukan amal-amal baik, memperbanyak tobat, memperbanyak baca Quran dan sebagainya. Kita bisa membayangkan bahwa apa yang kita kerjakan hari ini, diam di rumah dan sebagainya, memperbanyak amal solih, itu benar-benar menjadi gambaran yang jelas ya. Banyak yang bersedih tidak bisa ke masjid karena memang tadi ya keadaannya tidak bisa ke masjid, ya bersabar. Namun masih bersyukur bagi yang memang masjidnya itu aman, kemudian di dalam komplek yang masih bisa melaksanakan sholat berjamaah sampai sholat Jumat ya. Semua saling syukuri, dan apa yang diambil karena memang mungkin masalah dirinya dengan urusan-urusan ini tidak perlu diperpanjang ya. Kita masuk ya, bahwa berpuasa ini benar-benar hikmahnya yang ditulis oleh Ibnu Katsir misalnya, itu kan ada mensucikan jiwa dan bahkan mensucikan fisik ya. Artinya tidak boleh kita berpuasa hanya sekedar selesai berpuasa 30 hari. Kita sudah berkali-kali bahas tentang puasa ini dan mudah-mudahan kita tidak bosan-bosannya
berbeda hari ini dengan sekian fasilitasnya dikurangi, mungkin kita puasanya akan lebih bagus lagi. Ya, dengan adanya kasus musibah ini kemudian nanti dibatasi, semua dibatasi, ya bukan membuat Ramadan kita menjadi kurang ceria. Harusnya Ramadan kita menjadi lebih ceria, karena yang sering saya ingatkan bahwa syahrul Ramadan syahrus sabri, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Maka ini pas sekali kalau memang di bulan Ramadan ini diajarkan untuk bersabar. Nah, tentu latihan-latihan berpuasa sudah dimulai oleh kita di bulan Sa'ban ini, apakah dengan puasa Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid dan sebagainya, biar apa? Tambah terasa puasa Ramadannya. Kemudian juga kita ajak ya untuk keluarga kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa aroma puasa ini harus kita bawa saat ini, biar menghilangkan aroma ya corona. Jadi bukan kita menyepelekan, tapi kita memohon kepada Allah secara umum bahwa kita harus memahami bahwa corona ini penyebabnya virus adalah makhluk Allah. Ya tentu dengan kita banyak memohon kepada Allah dan mungkin kita banyak berdoa, ya mungkin makhluk Allah ini akan punya pendengaran dan sebagainya yang bisa merespon tentu doa-doa kita, kemudian permohonan kita kepada Allah. Nah, di sini sebenarnya keunggulan yang kita miliki hari ini, persiapan Ramadan lebih serius ya karena keadaan kita yang seperti ini. Kita bisa mengurangi dosa-dosa, kita bisa mengurangi ya ngerumpi, kita bisa mengurangi, semuanya bisa berkurang. Jadi kalau mau jujur gitu ya, persiapan Ramadan terbaik mungkin Ramadan kali ini. Ya karena ya kita tidak banyak tadi ya bertemu orang dan sebagainya, yang ini tentu bukan menghilangkan rasa persaudaraan kita, tapi ini menjadi latihan ajang, karena ada satu hadis kan bahwa Ramadan di salah satunya siapa yang tidak bisa malam yada qaula zuri, yang tidak bisa meninggalkan perkataan berbohong, kemudian menyakiti dan sebagainya, Allah tidak ada ya hajat untuk puasanya tersebut. Ini kan menunjukkan bahwa ini latihan yang paling hebat menjelang Ramadan adalah tahun ini, ketika kita tidak banyak berkumpul-kumpul ya. Kalau bahasa kita mungkin sebelum Ramadan ada cucurak, ini kita tidak perlu cucurak. Terus kemudian Ramadan ini biasanya ada momen untuk bersama keluarga, dan alhamdulillah kita sudah bersama keluarga hampir ya 1 bulan kan itu ya, sehingga benar-benar nih momen Ramadan yang secara momen tahun ini Sa'ban yang untuk persiapan Ramadan lebih matang ya, kita mengadakan kerjasama beramal solih dengan keluarga, kemudian kita bagi tugas tadi pembiasaan ya, pembiasaan baca Al-Quran, berpuasa kita bersama-sama dan sebagainya. Nah, tentu dengan harapan ini Ramadan tahun ini tentu juga sebagaimana anjuran kita tidak perlu bermewah-mewah ya, karena kita sedang dalam keadaan seperti ini agak lebih mudah. Kemudian ya Ramadan tahun ini juga maksimal, bisa usahakan bisa maksimal ya untuk melaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi, di mana mensedikitkan makan-makan enak, kemudian banyak ibadah, dan ini sudah dilatih dari saat kita saat ini ya lockdown di rumah masing-masing ini. Dan ini ya mendorong kita semuanya untuk benar-benar memahami bahwa kekuatan Ramadan itu dahsyat. Memang ada hadis-hadis yang sekarang menyebar itu ya, ada bahwa ya kalau dari hadis itu kan 10 surah ya kalau nggak salah ya, untuk bisa berhenti atau bebas dari wabah ini ya kira-kira pertengahan Ramadan insyaallah. Ya bagi kita sih harapannya sebelumnya dan sekarang sudah ya, kita mohon terus kepada Allah untuk segera berlalu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka persiapan ilmu, buka lagi coba catatannya, kemudian persiapan amal, kita dari sekarang sudah tadi ya berusaha untuk melakukan ibadah yang terbaik, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menyisihkan harta kita untuk menjadikan harta kita bermanfaat, kemudian kita menyedikitkan dosa tadi, memperbanyak berpuasa hari ini menjadi latihan
sehingga mudah-mudahan tahun ini sebagian harapan para sahabat ya, dan para ulama bahwa di bulan Sya'ban ini menjadi bulan tempat menyemai benih ya, menanam, sehingga nanti di bulan Ramadan itu sudah dari awal sudah mulai awal panen. Karena kita sudah terbiasa sekarang ini berzikir, membaca Al-Quran, beribadah dan sebagainya, sehingga begitu masuk Ramadan ya kita akan menjadi lebih ringan. Apalagi sekarang kita tidak bisa kemana-mana, tidak perlu pergi jauh-jauh karena ini memang sudah dihalangi untuk pergi jauh. Ini juga akan menjadikan kita lebih positif, sehingga Ramadan ini kita harus yakini benar-benar berpuasa. Ya kalau dulu puasa biasa saja, mungkin puasa khusus kita masuknya ya gitu ya, kalau menggunakan pendekatan Imam Ghazali. Jadi puasa khusus ya kita lebih hebat lagi dalam bukan hanya menahan makan minum, menahan untuk tadi ya ngerumpi, menahan untuk banyak makan-makan, keluar-keluar jalan-jalan, menahan semua. Jadi hampir semua godaan hawa nafsu di Ramadan tahun ini, kalau memang kasus corona ini belum ya berakhir, ini lebih banyak, lebih mendukung. Kalau dari bahasa corona lebih mendukung. Karena apa? Dalam ibadah Ramadan ini tentu menjadikan kita ya lebih fokus di tahun ini. Karena itu persiapkan ilmunya dengan baik, sehingga saat ini kita benar-benar menjadi orang-orang yang secara persiapan sudah mulailah gladi bersih, sehingga kesuksesan kita di Ramadan ini menjadi kesuksesan yang sesungguhnya. Begitu masuk satu Ramadan ya kita sudah siap ya, sudah biasa beribadah dengan baik, berzikir dengan baik, baca Quran dan sebagainya. Ya tinggal kita tambah tadi ya amalan-amalan kita yang baik melalui harta dan sebagainya. Dan tentu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kesempatan kita kepada Al-Qur'an lebih banyak di tahun ini dari sekarang ya. Kami misalnya sekeluarga saja mencoba berusaha gitu ya, dijatah saja setiap hari 2 lembar gitu ya, sekali duduk, sehingga kalau 5 orang menjadi 1 juz ya, ketika 3 kali duduk berarti 3 juz ya, sehingga begitu 10 hari kita harapkan bisa sekali khatam bersama-sama. Walaupun itu mungkin tidak ideal, karena tapi itu untuk menjadi pembiasaan, untuk latihan gitu ya, biar biasa dengan Al-Quran ini. Nah karena itu saya juga bersyukur karena di tempat saya tinggal ini ya masih bisa bergerak ya ke masjid 5 waktu dan sebagainya. Kami bersyukur. Tetapi ini jangan membuat kecil bagi yang memang terhalang. Kami sendiri juga benar-benar dengan standar ketat tentu untuk melaksanakan ini semua, termasuk tidak ada orang luar dan sebagainya. Hingga setelah berjalan 3 minggu ini ya memang alhamdulillah sampai sekarang tidak ada permasalahan yang kita hadapi di masjid, karpet digulung dan sebagainya. Nah tentu ini menjadi berbeda bagi saudara-saudara kita yang berada di zona merah, masjidnya pinggir jalan, banyak orang, itu kan berarti libur total di rumah. Ya mudah-mudahan dengan hikmahnya di rumah ini hafalannya nambah, kemudian tadi ya kedekatannya nambah, jangan sampai bosan, banyak-banyak zikir dan sebagainya. Ini sesi 1. Tentu nanti di sesi kedua kita akan bicara tentang ya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang nanti pada tahap berikutnya kita akan bicara juga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, sesi 1 demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada sesi 2 selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sesi 2. Kita akan berbicara tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an, dan secara utuh ya Al-Qur'an ini benar-benar harus menjadi teman kita, karena Al-Qur'an ini manfaatnya kita juga sudah tahu ya, tinggal kita banyak membaca, kemudian kita sudah juga ada kelasnya ya untuk belajar
ya isinya, tafsirnya sampai kepada pengamalannya, dan beberapa secara berjamaah kita sudah bisa mengamalkan bahkan sampai kepada harta. Yang saya belum sampaikan ya pengeluaran kita kemarin ya saat berangkat ke Palu hampir 20 juta ya, alhamdulillah semuanya ya bisa nanti kita laporkan semuanya, walaupun tadinya kita anggap selesai tapi belum, karena memang dakwah di sana kita akan lanjutkan sebab sangat memprihatinkan ya, sampai saat ini yang tinggal di sana itu masih tetap di hunian sementara, belum ada progres, bahkan waktu hunian sementara juga sudah habis karena lahannya meminjam milik warga, sedangkan hunian tetap juga belum ada. Bahkan kemarin kita lihat di depan Masjid Agung Palu itu masih ada tenda-tenda yang dihuni. Nah, sehingga tetap kita fokus pada dakwah kepada Allah ya. Musola itu nanti akan kita lengkapi dengan beberapa fasilitas. Kalau tadinya tidak ada musibah corona mungkin targetnya agar Ramadan bisa dipakai, tapi karena ada corona kita bersabar, mungkin ya sampai corona ini selesai di satu tempat seperti itu. Yang kedua juga satu lagi, mudah-mudahan bicara Quran ini, karena ternyata yang punya lahan TPK itu 3 atau 4 anaknya sudah hafal Al-Quran, dan mereka juga bercita-cita untuk menjadikan TPK itu pesantren penghafal Quran. Dan ini kesempatan bagi kita di tempat yang tadi ya Islam masih terus akan berkembang, sehingga mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menggunakan kesempatan untuk memuliakan Al-Quran ini, karena Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bil Quran gitu ya, dengan Quran ini yarfa'u bil Qur'ani aqwamun, ya banyak kaum akan terangkat derajatnya dengan Al-Quran, wa yada'u bihal akhurun, tapi juga akan ada dengan Al-Quran ini menjadi orang-orang yang direndahkan oleh Allah dengan adanya Al-Quran. Tentu kita berharap kita termasuk kelompok yang pertama yang akan tinggi dengan Al-Quran itu, sehingga dari Al-Quran lah kita dengan membuka tafsirnya kita akan paham bahwa ayat 195 di Ramadan ini, di surat Al-Baqarah ini 185 merupakan ya ayat yang tadinya 183 184 itu orang bisa memilih tadi, kemudian dengan adanya surat 85 maka penekanan tentang berpuasa itu lebih utama bagi orang-orang yang melihat langsung ya datangnya Ramadan, kemudian dia ada bermukim di satu tempat, dia harus berpuasa. Nah, di sini ya Al-Quran di zaman kita ini memang sedang berkembang ya, dengan kemampuan kita yang umur kita dan waktu kita, mungkin kita akan tidak banyak mendapat lebih banyak dari Al-Quran ini, tapi kita bersyukur menyaksikan saat ini banyak penghafal Quran dan sebagainya. Nah, tentu karena ini berurusan dengan Ramadan ya, kita ingat sedikit misalnya Al-Quran ini membawa kemuliaan seperti apa. Malam ya diturunkan Al-Quran disebut Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Kemudian bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Tempat yang diturunkan Al-Quran juga menjadi tempat paling mulia ya. Kemudian nabi yang diturunkannya Al-Quran menjadi nabi paling mulia. Malaikat yang diturunkannya yang membawa Al-Quran menjadi malaikat paling mulia. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil itu. Dengan kita membawa Quran ini, mudah-mudahan kita menjadi makin mulia dan dilatih benar di bulan Ramadan ini untuk bersama Al-Quran. Berkomitmen pertama adalah dengan membacanya dan sebagainya sampai kita memahami, bahkan kalau bisa melaksanakannya. Tentu memahami Al-Quran ini membutuhkan ilmu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan, membutuhkan informasi yang seluas-luasnya, sehingga jangan mudah sekali dengan Al-Quran itu kita mengambil kesimpulan-kesimpulan, apalagi kesimpulannya dari diri kita. Nah, tentu dengan adanya kita sudah memulai ya memiliki tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir yang secara lengkap dan sebagainya, ini mudah-mudahan menjadi frame bahwa
ketika bicara agama Islam ini, ketika bicara tentang Al-Quran, memang kita harus banyak lagi sumbernya, banyak lagi panduannya. Nah, memasuki bulan Ramadan itu tentu bukan hanya ramai nanti kita, ya, di Ramadan dibagi-bagi oleh kita, ada ya waktu untuk membaca, ada waktu untuk tadi ya memahami, ada waktu untuk belajar, ada waktu mau mengamalkan dan sebagainya. Sehingga jangan sampai kita terjebak dengan idiom-idiom yang salah dalam belajar Al-Quran. Misalnya, buat apa dibaca saja tapi tidak dipahami, buat apa dipahami tidak diamalkan. Tapi tentu antara dibaca, dipahami sampai diamalkan menggunakan ilmu yang benar, ilmu yang sesuai, sehingga tidak membawa kepada kesesatan. Nah, ini mudah-mudahan ya kita gunakan saat ini yang lagi belajar membaca, semangat belajar membaca, kemudian yang sudah mulai bisa seberapapun dicoba, kemudian jangan putus asa, dan insya Allah ya dengan adanya kita berusaha yang terbaik, insya Allah kita makin dekat dengan Al-Quran, karena juga perintahnya Iqra'ul Quran fa innahu, ya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya kita ya akan datang kepada kita di hari kiamat nanti syafi'an, ya menjadi pemberi syafaat ya bagi yang mau terus berinteraksi dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan di mengisi ya kegiatan rumah ini ya Al-Quran menjadi teman setia, sehingga juga kita nanti akan juga banyak belajar bahwa saat ini misalnya ada metode Quran yang dia ya pengobatan dengan cara membaca apa terus buka kemudian ayat berapa sampai ayat berapa, itu nggak boleh. Jadi jangan seperti itu. Kalau memang kita mau menggunakan pengobatan, menggunakan penenangan diri, gunakan saja ayat-ayat ruqyah, hadis-hadis ruqyah yang sudah jelas. Jadi jangan menggunakan metode sendiri apapun. Walaupun dia sudah mengatakan dengan Quran cara baca gini, ta'awud dulu, buka, nanti amalkan yang positif dan sebagainya. Udah banyak yang terbukti sembuh dan sebagainya, itu tidak boleh. Karena apa? Sudah berkenaan dengan Al-Quran, itu sudah paripurna, dan tidak bisa Al-Quran digunakan seperti jimat, seperti itu. Ya, jadi Al-Quran tetap Al-Quran. Apapun yang kita pakai kekuatan, misalnya dengan doanya, dengan ayatnya, harus menggunakan ya, dalil-dalil dari Rasulullah SAW, karena ini langsung berhubungan dengan keimanan. Salah kita mengambil, maka akan bermasalah keimanan kita. Jadi ini dulu pertemuan kita yang terbatas ini, mudah-mudahan bisa mengobati waktu kita sehingga kita tetap semangat dalam belajar agama ini, dan selamat berjuang untuk menghadapi Ramadan, sehingga konsentrasi kita jangan banyak-banyak membaca berita tentang corona. Kalau kita diam di rumah, tidak kemana-mana dan sebagainya, masa nanti ada gejala sesek, dan itu berarti cuman psikologis saja ya. Kecuali habis kemana-mana ketemu orang-orang banyak dan sebagainya, yang orang banyak tuh nggak jelas, di jalan-jalan, di misalnya di warung-warung, di mall, ketemu barang-barang yang banyak, kemudian terasa tadi wajar. Tapi kalau kita di rumah terus terasa tadi itu psikologis namanya ya. Ada yang kok saya kayaknya begini, saya ini mungkin kebanyakan membaca berita corona, kebanyakan kecemasan, ketakutan dan sebagainya. Sebagai seorang muslim, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dan dengan berzikir kita akan tenang hatinya, dengan baca Quran kita akan tambah tenang, dengan kita beribadah juga tambah tenang, berinfak tambah tenang, semuanya kita sudah diberi fasilitas ketenangan. Mudah-mudahan yang di rumah tetap tenang, tetap senang dan tetap semangat. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mudah-mudahan ini bisa mendorong semangat kita untuk menyiapkan Ramadan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.